1. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak hidup dan indikasi kuat adanya kejahatan kemanusiaan dengan cara memanipulasi kebijakan untuk mengusir secara paksa masyarakat juga petani. Kedua, tergugat terbukti melembagakan dan menormalisasi kekerasan berbasis rasisme, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi yang menyebabkan penyempitan ruang sipil. Ketiga, tergugat terbukti melanggar HAM dan merusak demokrasi dengan cara memberi ruang bagi pelanggar HAM berat dan melanggengkan impunitas. Keempat, menyatakan tergugat terbukti telah gagal melaksanakan tugas konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak atas pendidikan warga negara, terlibat secara aktif melakukan komersialisasi pendidikan dan pendudukan atas kebebasan akademik. Kelima, menyatakan tergugat telah melanggar seluruh tabu reformasi dengan menghidupkan kembali korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bahkan jauh lebih vulgar daripada masa Orde Baru. Dengan demikian, tergugat telah melakukan impeachable offense sebagaimana tertuang pada pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keenam, menyatakan tergugat telah terbukti secara sistematis melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan baik. Ketujuh, menyatakan tergugat telah melakukan secara sistematis memiskinkan hidup buruh dengan cara menghadirkan kebijakan yang mendukung praktik politik upah murah yang mengorbankan buruh. Kedelapan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dan konstitusi melalui pembangkangan regulasi yang mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum yang ditujukan untuk kepentingan kelompok dan kekuasaan. Kesembilan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dengan cara menghidupkan kembali dui fungsi ABRI atau saat ini dikenal sebagai multifungsi TNI, melanggengkan impunitas dan operasi militer ilegal. Secara umum, kami juga memberikan putusan sebagai berikut. 1. Tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran HAM lintas generasi. Kedua, tergugat terbukti memundurkan demokrasi, antara lain mengembalikan dui fungsi TNI Polri, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi, serta memberlakukan kembali asas domain fair clearing dalam pertanahan dari masa kolonial. Ketiga, tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Keempat, tergugat terbukti melakukan setidak-tidaknya pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan pendirian negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, korupsi dalam arti luas, dan garis miring atau terbukti melakukan perbuatan tercela. Terakhir sekali, Majelis Hakim meminta maaf apabila putusan ini tidak memenuhi harapan ibu, bapak, saudara sekalian. Kami sadar pengalaman tercerabut dari tanah, mengalami kekerasan dan diskriminasi, kehilangan anak, orang tua, saudara, dan berbagai pengalaman pelanggaran HAM lain tidak akan pernah bisa hilang dari memori kita. Bahkan saat mendapatkan pemulihan, bekas itu akan terus ada. Semoga gurat luka itu menguatkan kita semua untuk terus melawan, memberi api saat semangat mulai redup. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya, demi Indonesia Raya, teruslah melawan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, bahwa di sana disampaikan oleh Mahkamah Rakyat, ya, rezim Jokowi terbukti salah. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa sebagai pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan oleh dari pihak Mahkamah Rakyat tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, kita melihat begitu banyak poin-poin yang dibacakan tadi, bahwa salah satunya, ya, tergugat
telah melakukan demokrasi kejahatan dan melanggar hak-hak nilai konstitusi yang berlaku di dalam negara Indonesia kita ini, teman-teman. Dan selaku yang mantan presiden tergugat, adalah banyak sekali kejahatan-kejahatan yang telah dia langgar, bahkan salah satu sumpah janji kepresidenannya waktu itu, dan banyak sekali yang dilanggar dalam hal ini, teman-teman. Nah, kita telah mendengarkan tadi sebuah pernyataan yang disampaikan oleh dari Mahkamah Rakyat, teman-teman ya, dan semoga ini bisa terungkap terus, teman-teman, dan terbongkar hal-hal baru terus terbongkar atas kebohongan-kebohongan para pemerintah kita bertahun-tahun yang lalu, dan sehingga saat-saat ini waktunya kita mendengarkan ya apa yang mereka telah perbuat selama bertahun-tahun. Kita sudah dibohongi dan sudah ditipu, teman-teman. Jadi selama ini kita sudah meyakinkan dan percaya kepada mereka, dan kepercayaan masyarakat Indonesia itu mereka tidak bisa menjaga kepercayaan itu, teman-teman, sehingga bagaimanapun mereka untuk menutupi hal-hal ini, dan pada akhirnya juga pasti terbongkar, teman-teman. Nah, untuk itu, teman-teman, kalau Anda yang menyampaikan pendapat teman-teman di sini, silakan komentar dan silakan sampaikan melalui kolom komentar yang ada di dalam video ini. Nah, teman-teman, kita melihat sebagaimana para komentar-komentator teman-teman kita yang ada di dalam video ini, teman-teman. Kita bacakan sebagian. Di sini ada yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo ya harus tetap tegas, jangan melindungi Bapak Jokowi. Nah, kepada Bapak Presiden, masyarakat meminta ya kepada Bapak bahwasanya jangan pernah ya melindungi orang-orang jahat seperti ini. Ya, Bapak jangan sampai ada rasa kasihan, karena tergugat juga tidak ada rasa kasihan kepada masyarakatnya selama dia menjabat beberapa tahun yang lalu, dan bahkan dibuat dalam kemiskinan, dibuat di dalam kebutaan, sehingga masyarakat Indonesia begitu bersusah payah selama beberapa tahun yang sudah lalu dengan tipu-tipu daya yang dilakukan oleh tergugat ini. Nah, sudah waktunya mengadili Jokowi dan anaknya dan kroni-kroninya ini, semua keluarganya ya. Adili Mul, majukan Gibran. Ayo dong kompak ya, pemegang kekuasaan sekarang ini untuk diadili. Jokowi jangan omong-omong doang. Nah, ya, channel yang cerdas ini hidup Bang Roy Suryo CS. Ya, tamat riwayatnya Rezi Mulyono. Nah, MA lewat rakyat Indonesia setuju tidak bila Mahkamah Rakyat ya yang layak mendapatkan gaji dari negara. Bubarkan KPU dan KPK. Ya, rakyat mendukung ya perjuangan RRT CS demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Adili Jokowi, tangkap semua ternak Mulyono, maksulkan Gibran. Nah, di sini ada yang mengatakan lagi, teman-teman, apresiasi buat yang Bang Roy Suryo yang gigih memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut, berani dan mati. Nah, teman-teman, kita melihat di beberapa waktu-waktu yang sudah berlalu, beberapa minggu-minggu yang lalu, bahwasanya Bang Roy Suryo dan bersama dengan timnya yang mereka sangat berjuang ya, sangat berjuang, teman-teman. Mereka melakukan berbagai upaya dan bahkan mereka berkorban waktu, dan sehingga mereka tidak menghiraukan apapun yang ada di depan mereka, mereka terobos. Nah, semoga dengan perjuangan mereka ini, teman-teman, tidak disia-siakan ya. Biarlah kebenaran selalu berpihak kepada kita, teman-teman ya. Jangan sampai ada orang-orang yang memanipulasi ya, atau bertambah-tambahnya orang jahat di negara kita ini. Kita berharap dengan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan seperjuangan di sana, mereka bisa membongkar semua masalah ini, dan apa yang menjadi
kebohongan-kebohongan selama ini menjadi terungkap dan dibuka dengan terang benderang teman-temannya, sehingga dari para penegak hukum juga ya, dari pihak KPK dan Kapolri dan segala macam mengenai keamanan negara ini, mereka juga mengambil tindakan ya yang setegas-tegasnya untuk mengadili dan untuk menindak yang berbuat ini teman-teman, atau kepada yang sudah dinyatakan tergugat ini tadi teman-teman ya. Nah, kita melanjutkan lagi teman-teman ya, kami lebih mendengar suara Roy Suryo ya, dan semoga perjuangan kalian selalu di dalam lindungan Allah ya. Semoga Bapak Prabowo segera ambil langkah demi nusa dan bangsa NKRI ya. Tadi kita disampaikan bahwa semoga Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini ya segera menindaklanjutin masalah ini. Jangan menunggu massa atau demo turun ke lapangan untuk menggeruduk yang menjadi sasaran ini, sehingga terjadi kericuhan yang lebih besar lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita berharap bahwa Bapak Presiden, kita percaya bahwa beliau bisa mengambil jalan tengah dan solusi yang harus disampaikan dan diberikan kepada bangsa ini ya. Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa yang amburadul dan tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan di dalam negerinya sendiri. Nah, kita percaya hal itu, bahwa pasti Bapak Presiden memberikan solusi yang terbaik dalam hal ini. Memang sangat menyedihkan orang-orang yang sudah tersandar menjadi termus, sudah tidak berpikir dengan akal sehat demi sedikit plus ya. Negara ini punya seluruh rakyat Indonesia, bukan sebuah keluarga ya. Wajib kita jaga, lindungi dari kedoliman. Ingat, para pahlawan dan perjuangan dari rakyat kecil juga ikut memperjuangkan melawan penjajah sehingga merdeka. Rakyat kecil jangan ingin sejahtera, jurdil harus ditegakkan. Amin, amin. Nah, teman-teman, di sini ada yang berkomentar bahwa bangsa Indonesia ini bukan hanya milik ya para pemerintah ya. Bangsa Indonesia ini juga milik bersama rakyat miskin, rakyat yang makmur, rakyat yang kaya. Semua ini bangsa adalah milik bersama. Jangan sampai hanya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang tertentu yang bisa bertindak dalam melakukan sewenang-wenangnya dalam negara kita ini. Kita melihat dulu bahwa di sini disampaikan ya, untuk memperjuangkan bangsa ini dari kemerdekaan ya, semua oleh usaha dan upaya-upaya orang-orang kecil, dari orang-orang kampung, dari orang kota, dan seluruh bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan ini. Tapi jangan sampai ya sekarang ini orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang pemimpin pemerintah yang hanya berkuasa di dalam bangsa ini. Ini adalah bangsa negara Indonesia milik bersama, bukan hanya milik keluarga dan milik pribadi, teman-teman. Ini yang disampaikan dalam komentar ini ya, Firly Bahuri, mantan ketua KPK, sudah menjadi tersangka ya, namun kasusnya menguap karena yang memperpanjang sebagai ketua KPK itu Joko Widodo ya. Terima kasih kepada Bapak Roy Suryo dan teman-teman telah berjuang membela bangsa Indonesia dari keluarga Fufu Fafa dan ternaknya. Semoga Indonesia selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Ya, alhamdulillah ya, hidup Bonatua Silalahi dan Roy dan kawan-kawan. Ya, ini juga kita melihat bahwa baru-baru ini baru muncul juga apa ini namanya tadi, Bonatua Silalahi ini, dan beliau juga begitu berani teman-teman ya, membuka suara dan menyeruakan kebenaran, dan sehingga berani melawan hukum ya, karena dia menyadari hal itu bahwa posisinya benar ya, posisinya benar. Sehingga kita melihat dengan terungkap ya, ada hal-hal baru yang semakin diungkapkan dan selama ini yang ditutupi semakin ada transparan, sehingga kita melihat bahwa di balik semua itu ya, tidak lama setelah
ada pembuktian terbaru teman-teman, dan kita dengar bahwa beliau mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya. Ada apa sebenarnya? Nah, kita dari situ aja kita udah melihat bahwa sudah mulai ada tanda-tanda, ya, ada tanda-tanda apa namanya teman-teman ya, bahwa dia sudah mulai gelisah, takut menghadapi persidangan yang akan mendatangi ini teman-teman. Kita melihat di sini ada komentar lagi, memang sangat jahat ya Presiden ke-7 NKRI adili Jokowi dan semua termul dan maksudkan Gibran, Jokowi melanggar konstitusi. Nah teman-teman, disampaikan bahwa itu salah satu yang dilanggar ya dalam kasus ini adalah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi Indonesia, melakukan kejahatan di dalam bangsa. Ini kejahatan juga ini disebut teman-teman, bukan main-main ya. Kalau Prabowo tidak juga menyerahkan Jokowi ke yang berwenang, jangan disalahkan kalau rakyat nanti menempalkan Jokowi Prabowo. Ya, jangan cuma omon-omon pun saja. Nah, di sini dikatakan bahwa Bapak Prabowo jangan sampai lolos ini, sehingga nanti berat ya ketika rakyat yang bertindak dan yang mengadili, karena kita tahu ya dari pengalaman sebelumnya, ketika rakyat yang bertindak maka tidak ada satupun yang bisa mengatasinya nanti teman-teman. Kita lihat bahwa apapun nanti, karena rakyat Indonesia sudah kecewa dan sangat marah terhadap kasus ini, dan mereka tidak berpikir panjang dan mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, teman-teman, jangan sampai ini terjadi ya, jangan sampai ini terjadi. Biarlah masalah ini tetap berjalan dengan sesuai prosesnya. Biarlah para pemerintah yang mengambil ahli, tapi ini dengan tegas. Kita sebagai rakyat Indonesia juga kita harus kawal terus kasus ini. Jangan sampai kasus ini tidak ada penyelesaian, dan namun nanti tiba-tiba tidak ada lagi kelanjutannya. Teman-teman, kita usut terus sehingga ada penyelesaian, dan kita melihat bagaimana nanti akhirnya, apakah tergugat diadili atau tergugat juga hanya bisa dihukum, divonis tapi tidak menjalankan tahanan. Nah, itu beda cerita nanti di kemudian hari. Kita melihat saja, tapi biarkan pemerintah yang mengambil ahli dan untuk bertindak dalam hal ini teman-teman ya. Rakyat bersatu dan berdaulat ya, pemenang adalah NKRI negeri ini ya. Sudah saatnya terbongkar ijazah palsu Mulyono, sekalipun bungkus rapat-rapat. Mau alasan apa lagi termul kalau data-datanya sudah dipegang sama Pak Roy Suryo, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Nah, sepandai-pandainya mereka menutupi selama ini teman-teman, dan berbagai upaya-upaya mereka untuk terus menghalang-halangi proses ini, tapi saya sudah bilang dari awal, kebenaran tetap terungkap ya. Ya, kebenaran tetap terungkap. Jangan sampai hal ini tidak bisa dibuktikan bahwa ada kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan oleh orang-orang yang tertentu ini. Jadi biarlah teman-teman kita yang sedang berjuang berusaha untuk menyuarakan ini, dan biarlah kita harapkan saja kebenaran selalu berpihak kepada mereka ya. Tapi kalau memang ini tidak bisa dibuktikan oleh pihak Mulyono bahwa mereka selalu bertahan dan tidak mau mengalah, tapi mereka tidak bisa menunjukkan juga apa yang diminta oleh publik saat ini. Publik meminta tidak terlalu banyak, mereka hanya meminta buktikan dan perlihatkan kepada masyarakat Indonesia ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Kalau itu asli, selesai, bisa yang melapor juga bisa dijadikan sebagai tersangka. Kenapa? Ada apa namanya itu? Ada merusak nama baik lah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau memang terlihat bahwa ya beliau juga terbukti ijazahnya adalah palsu, maka dia juga harus siap menanggung konsekuensi dan resiko apapun yang terhadap dirinya, dia harus terima itu. Karena itulah
berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Apapun itu ya selalu dia tanggung sendiri, ya. Itu baru dikatakan orang yang bertanggung jawab. Ya, kembalikan KPK ya pada maruahnya yang independen dan non ASN. Bila negara tidak mampu menangkap dan mengadili Jokowi, kami setuju atas pengadilan rakyat terhadap Jokowi dan kroninya. Nah, teman-teman, sudah ada yang mengatakan di sini bahwa kalau tidak segera diadili oleh para pemerintah atau para penegak hukum atau para keamanan, bahkan jangan sampai berharap. Ya, di sini ada yang mengatakan bukan suatu ancaman, tapi ini mungkin karena sudah muak melihat kasus ini dan sampai kepada pemerintah juga tidak ada tindakan selanjutnya, maka dari masyarakat kecil mengatakan bahwa mereka sendiri nanti yang akan mengadili dan semua kroni-kroninya Bapak Jokowi ini. Tapi jangan sampai ini terjadi. Kita berharap Indonesia berdamai, Indonesia dalam keutuhan dan sama-sama berjuang demi kebenaran. Bapak Presiden Prabowo harus berani tegas, ya, jangan melindungi Jokowi. Kalau betul-betul bersalah, tangkap. Ya. Jangan hukum raja, jangan hukum ya, rajam ke bawah dan tumpul ke atas, ya. Jangan hukum ya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Presiden RI Bapak Prabowo secepatnya dan harus bertindak adili Jokowi dan anak-anaknya. Nah, teman-teman, dari sekian banyak komentar-komentar yang sudah kita bacakan dan begitu banyak lagi yang masih belum kita selesaikan, ya, ini sangat banyak sekali komentarnya, teman-teman. Ini hanya sebagian dari komentar-komentar yang ada di dalam video ini. Dan kalau teman-teman juga ingin menyampaikan pendapat Anda, dipersilakan teman-teman tulis pendapat Anda di dalam komentar ini supaya kita tahu dan pemerintah juga mengetahui, ya, bagaimana aspirasi kita, ya, bagaimana apa yang kita rasakan terhadap kasus-kasus yang terjadi saat ini, dan pemerintah juga bisa menjadi satu pertimbangan buat terhadap kepada mereka ketika mereka melihat bagaimana antusias atau semangat masyarakat dalam hal ini. Teman-teman, dukung terus channel ini, saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain, teman-teman. Tolong di subscribe, dan jika teman-teman juga berkenan, silakan like dan silakan komentar video ini. Oke, teman-teman, salam NKRI harga mati.